ada ya yang namanya itu, saya lupa namanya ya, itu pertukaran data ya, pertukaran data ya. Jadi itu memang sekarang yang sedang diusahakan. Jadi nanti ada yang namanya pertukaran data ya, negara-negara antar negara dalam hal ya data perpajakan ya, perpajakan internasional ya, exchange of information ya, ya, exchange of information, EOI ya, EOI. Nah ya, itu sudah ada ya, itu sudah ada ya, bahkan itu sudah sudah disahkan ya, sudah disahkan sebagai sebuah perjanjian yang mengikat ya, perjanjian internasional ya. Nah jadi sekarang Indonesia bisa gitu ya, berdasarkan kesepakatan itu untuk mendapatkan ya data informasi terkait dengan misalnya ya wajib pajak sumber-sumber pajak ya, yang objek-objek pajak yang itu terkait dengan Indonesia gitu ya. Nah itu memang sangat luar biasa sekali ya, sangat luar biasa sekali ya. Dulu ini kan akses seperti ini hanya dimiliki oleh negara-negara maju gitu ya, negara-negara maju misalnya Amerika gitu ya, dengan kekuatannya dia bisa mendapatkan akses ya dan data gitu ya, warga negaranya punya kekayaan di mana ya, nah, dia bisa tahu tuh ya, bisa dikejar pajaknya. Tapi sekarang dengan adanya EOI itu ya, exchange of information itu ya, nah itu menjadi sekarang keterbukaan informasi khususnya buat perpajakan itu menjadi suatu yang sangat memungkinkan ya. Pak, kalau beli di Amazon atau Apple Store, landasan hukum atas pemungutan pajaknya apa ya? Nah ini ya, ini yang kita nanti akan bahas guys ya. Nah, bahas apa ini? Saron ya, Saron ya. Nah, jadi nanti kita akan lihat ya. Di sini memang nanti kalau kita lihat permasalahannya tidak sederhana guys ya, karena untuk memajaki itu kan tadi ada 3 asas itu ya. Nah ini kita lihat di sini. Kita langsung cepat aja kali ya. Kalau ini sih bisa dibaca lah ya. Prinsip-prinsip ini prinsip-prinsip yang sangat luhur guys ya, yang sangat luhur ya, yang sangat tinggi gitu ya nilainya. Nah dan ini menjadi kriteria ya di dalam nanti bagaimana perpajakan internasional itu dijalankan gitu. Dan ini kembali ya sama seperti tadi kita membahas tentang pengertian pajak ya, ini berdasarkan sebuah perjalanan sejarah ya perpajakan internasional yang sangat panjang ya. Jadi kalau dilihat sejarahnya ya, perpajakan internasional ini ya sama ya seperti munculnya definisi pajak juga ya, perpajakan internasional pun sempat mengalami masa-masa yang sangat memprihatinkan ya, terutama nanti ya terutama ketika pasca perang dulu ya, pasca perang dunia 1 ya dan dunia 2 ya, di mana negara-negara berlomba-lomba untuk ya menggenjot penerimaan pajaknya ya. Nah di situ akhirnya menjadikan ya guys masing-masing negara itu ya berebut gitu ya, berebut satu objek pajak ya. Misalnya ada misalnya ketika perang dulu Turki dengan Jerman ya, perang Turki dengan Jerman. Nah, jadi untuk membiayai peperangan itu ya, negara Jerman dan Turki itu butuh banyak dana ya. Nah, maka dia memajaki ya, misalnya ada warga negara ya Turki gitu kan yang berdagang ya, punya aset, punya bisnis di Jerman ya. Nah, negara Jerman tadi ya akan memajakinya. Nah begitu juga Turki, karena dia juga butuh uang ya, walaupun warga negaranya ini tidak berkegiatan di Turki ya, tetap akan dipajaki. Nah ini peristiwa ini ya tentunya akan menjadikan efek yang negatif gitu ya buat perekonomian, karena nanti masyarakat ya akhirnya tidak akan menjadi tidak semangat gitu ya dalam menjalankan perekonomian gitu, karena dikejar-kejar oleh pajak dari banyak negara gitu ya. Nah itu ya guys, jadi awalnya seperti itu, sehingga nanti kita lihat bahwa prinsip-prinsip yang yang ditanamkan di dalam perpajakan internasional ini merupakan sebuah proses yang panjang ya, dan ini kemudian disepakati gitu ya, prinsip-prinsip luhur ini ya sebagai kriteria gitu ya, sebagai dasar-dasar di dalam pelaksanaan perpajakan internasional. Nah, jadi manfaatnya ini guys ya, manfaatnya itu adalah untuk menarik
investasi ya, sehingga di sini kita lihat ya, ketika pada perpajakan internasional ini tidak diatur, dia akan menghambat investasi. Mengapa ya? Karena nanti tiap-tiap negara tidak sama sistem perpajakannya ya, tidak sama. Seperti tadi misalnya ya, ada negara yang ngotot ya, contohnya misalnya Amerika gitu ya. Amerika itu kan mengenakan sistem ya kewarganegaraan gitu, kebangsaan gitu ya, nationality ya, citizenship ya. Jadi warga negaranya dimanapun itu ya, dia punya yang namanya FATCA itu ya, FATCA ya. FATCA itu adalah semacam saya lupa singkatannya, itu adalah ketentuan domestik Amerika, tapi dia kemudian bisa menjadi memiliki daya paksa gitu ya kepada negara-negara lain untuk mengejar untuk memajaki warga negaranya, walaupun warga negaranya itu tidak memperoleh tidak berusaha, tidak berbisnis di Amerika, berbisnis di luar Amerika. Tentunya hal seperti ini ya akan merugikan gitu ya, merugikan warga negara tersebut, dan juga mungkin akan merugikan negara sumber adanya penghasilan gitu ya guys. Nah, jadi sistem-sistem seperti itu yang akan menghambat investasi, yang akan menghambat perekonomian. Nah, kemudian ya dampaknya negatif gitu ya, sumber pajak ya berupa pengenaan pajak berganda, sehingga terhambatnya arus investasi. Saya kira itu guys ya. Jadi untuk sementara ini kita sudah paham dulu mungkin mengapa ada aturan yang namanya perpajakan internasional. Jadi perpajakan internasional itu ya tidak lain dan tidak bukan adalah suatu win-win solution gitu ya, win-win solution untuk apa ya? Untuk menjembatani adanya ya berbagai perbedaan cara pemajakan ya, berbagai perbedaan kepentingan ya, ketika ya ada arus ekonomi, yaitu ya baik itu jasa ya, barang ya, ataupun orang yang itu kemudian berimplikasi kepada perpajakan gitu ya guys. Mungkin tambah didengar tambah pusing ini ya. Tadi intinya sih itu tadi yang ditanyain sama siapa tadi nih, Sharon tadi ya, masalah memajakin ekonomi digital. Nah itu ya, sampai sekarang sebenarnya masih dibahas itu Sharon ini ya. Nah, beli barang di Amazon atau Apple Store ya. Nah ini memang sampai sekarang masih dibahas guys ya, masih dibahas di lingkungan OECD ya. OECD itu adalah badan di bawah PBB ya, yang khusus menjadi regulator ya, bukan regulator ya, dia ini membidangi gitu lah, membidangi tentang salah satunya perpajakan internasional. Dan ini masih terus dibahas ya, karena nanti yang menjadi titik krusialnya ini adalah siapa yang berhak gitu ya. Misalnya tadi ya, soal Amazon ya, atau Google lah sekarang ya. Nah ini memang memerlukan sebuah pemikiran yang mendalam ya guys, dan kita tidak sampai membahasnya nanti terlalu detail, tapi kira-kira itu sebenarnya ya, itu sebenarnya nanti yang menjadi bahan analisa kita bersama ya. Karena nanti akan menjadi rancu gitu ya. Akan menjadi rancu, kita lihat bahwa banyak ya bisnis-bisnis itu yang tidak dapat ditentukan warga negaraannya ya, yang tidak dapat ditentukan domisilinya gitu ya. Nah, atau dia berdomisili ya di suatu negara yang itu negara tersebut tidak mengenakan pajak. Nah ini ya yang disebut dengan tax haven. Nah ini biasanya contohnya tadi Apple ya, bagus sekali ya. Nah, Apple ini ya, Apple itu ya, kalau kita perhatikan yang suka beli elektronik itu, kenapa kok pembayarannya ditujukan ke Irlandia misalnya ya. Ternyata Irlandia itu ya, dia termasuk negara yang memiliki kebijakan pemajakan yang ramah terhadap investasi gitu ya, ramah terhadap investasi. Maksudnya gitu, dia tidak menjadikan ya Apple ini sebagai subjek pajaknya. Kenapa? Karena dia menganut asas teritorial ya, menganut asas teritorial. Jadi dia memandang bahwa Apple ini tidak didirikan di Irlandia. Jadi Apple ini ya, Apple memang contohnya Apple ya, Apple contohnya ini ya, didirikan di Irlandia gitu ya. Apple ini didirikan di Irlandia, tapi Irlandia sendiri tidak memajakinya ya, karena Irlandia memiliki